Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah studi kasus mengenai krisis komunikasi PT Freeport Indonesia. Sebelum kami memulai, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Prihatini Dwi Karunia dan keempat teman saya yang bernama Saya Putri Utami. Saya Maulia Listiani. Saya Elvina Buratustiva. Saya Putri Permatasari. Materi yang pertama akan membahas mengenai profil perusahaan PT Freeport Indonesia yang akan dibacakan oleh saya sendiri. PT Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan internasional atau MNC, yaitu perusahaan yang berbasis di satu negara, tetapi memiliki cabang di berbagai negara maju dan berkembang lainnya. PT Freeport Indonesia juga merupakan salah satu perusahaan tambang terkemuka di dunia. PT Freeport melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses biji yang mengandung tembaga, emas, perak di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, tepatnya di Provinsi Papua, Indonesia. Berikutnya yaitu permasalahan-permasalahan yang menjadi krisis komunikasi pada PT Freeport Indonesia. Pekerja Freeport melakukan aksi mogok kerja sejak Juli untuk menuntut hak normatifnya soal diskriminasi gaji. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam 1,5 sampai 3 US dollar, padahal dibandingkan gaji di negara lain mencapai 15 sampai 35 US dollar per jam. Tidak hanya mendiskriminasi gaji pekerja, PT Freeport Indonesia juga melanggar hukum dan HAM pada lokasi pertambangan. Biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua digembor-gemborkan, itu pun tidak seberapa karena tidak mencapai 1% keuntungan bersih PT Freeport Indonesia. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal karena harus menanggung akibat punahnya habitat Papua yang tidak ternilai itu. Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa ditanggung generasi Papua sampai 7 turunan. Selanjutnya membahas mengenai analisa jenis komunikasi perusahaan, di mana dalam kasus ini terjadi dua jenis komunikasi. Yang pertama yaitu upward communication atau komunikasi ke atas. Jenis krisis komunikasi upward communication pada PT Freeport Indonesia ini terjadi karena perusahaan tidak mau dan bahkan menolak tuntutan dari para karyawannya. Komunikasi pada PT Freeport Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya perusahaan dalam memperhatikan para karyawannya. Salah satunya yaitu dalam pemberian upah yang selayaknya. Hal tersebut juga membuat para karyawan menjadi memberontak. Mereka mulai melakukan aksi unjuk rasa dan berbuat tindakan yang anarkis demi memperoleh haknya. Kemudian ada downward communication atau komunikasi ke bawah. Jenis krisis komunikasi downward communication pada PT Freeport Indonesia terjadi karena pemimpin perusahaan kurang memberikan informasi yang jelas terkait dengan informasi korporasi asing di sektor pertambangan, sehingga dapat mempengaruhi arah pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Pemimpin PT Freeport Indonesia juga kurang memberikan petunjuk dalam proses pengoperasiannya. Mereka juga tidak melakukan kerjasama antar bagian-bagian yang dibutuhkan. Hal ini akan menjadikan kelangsungan operasi perusahaan menjadi tidak baik. Berdasarkan kasus tersebut, teori yang ada dalam komunikasi organisasi dapat dijawab dalam suatu hal yang terjadi pada PT Freeport di Papua, yaitu teori dua faktor. Yang pertama, faktor Heijen atau sumber ketidakpuasan kerja mencakup kondisi kerja, kebijakan perusahaan, supervisi,
gaji, hubungan dengan rekan kerja, status, keamanan kerja, dan kehidupan pribadi. Selanjutnya, faktor motivator atau sumber kepuasan kerja yang mencakup pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengakuan, prestasi, promosi, pertumbuhan, dan pengembangan. Menurut teori dua faktor Herzberg, dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan karyawan sangat dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu faktor Huygens dan motivator. Faktor Huygens sendiri merupakan faktor yang mempertahankan atau menjaga tingkat motivasi karyawan jika faktor tersebut diberikan secara tepat. Jika faktor tersebut diberikan secara tidak tepat, maka akan berdampak pada menurunnya semangat atau motivasi kerja karyawan. Dalam kasus ini, PT Freeport tidak menerapkan faktor Huygens secara tepat, di mana kebijakan manajemen Freeport terkesan rasis dan sewenang-wenangnya terhadap karyawannya. Ribuan karyawan Freeport hanya menerima gaji antara 2,1 sampai 3,5 US dollar per jamnya, termasuk ke dalam upah yang rendah dibandingkan karyawan Freeport lainnya. Hal itu menyebabkan banyaknya karyawan mayoritas warga Papua menuntut untuk naik gaji. Tetapi, manajemen PT Freeport menolak dan akhirnya mengakibatkan mogok kerja. Sesuai dengan aturan, pihak manajemen PT Freeport harusnya tidak memperbolehkan karyawan yang melakukan mogok kerja untuk di-PHK, bahkan diganti. Tetapi kebalikannya, PT Freeport justru melakukan PHK untuk karyawan warga Papua tersebut dan menggantikan dengan karyawan baru di luar Papua. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Ramdhani Sirait, selaku juru bicara PT Freeport Indonesia, menyampaikan bahwa pihak manajemen PT Freeport Indonesia akan melakukan komunikasi secara langsung dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI untuk membahas mengenai aksi mogok kerja yang dilakukan banyak pekerja. Lalu, sebagai upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka PT Freeport Indonesia dan pimpinan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI bekerja sama untuk membentuk krisis manajemen komite dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang damai dan harmonis. Kemudian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menganjurkan untuk PT Freeport Indonesia mempekerjakan kembali para mantan pekerjanya dan membayarkan seluruh hak-haknya yang tidak dibayarkan dan tertunda selama ini. Dapat disimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia sudah melanggar berbagai etika bisnis dan melanggar undang-undang, di mana hal ini terlihat dari bagaimana tidak etisnya perusahaan yang tidak mau memenuhi hak dan kewajiban dari para karyawannya. Padahal PT Freeport Indonesia merupakan tambang emas dengan kualitas emas terbaik di dunia dan memiliki keuntungan bersih yang cukup besar pula. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.